House of the Dragon season kedua, ini series yang rilis di tahun 2024, masih ngelanjutin dari season sebelumnya, mengenai konflik antara kubu Rhaenyra dengan Alicent Hightower untuk mengambil kekuasaan sepenuhnya. Dan bisa dibilang ya, untuk season ini tuh buat gue sendiri sih rada melelahkan, terutama untuk bagian awal dengan berbagai salah pengertiannya gitu, serta kesalahan dalam mengambil tindakan ya. Baru secara perlahan mulai naik dari sisi tensinya, terutama untuk masing-masing kubu, di mana mereka tuh mencoba untuk mencari celah satu sama lain, walaupun feeling gue ya, antara si Allison dengan Rhaenyra, kayaknya tahu sih apa yang baik ya untuk ini semua dan bagaimana cara mereka untuk menghentikan perang saudara ini. Tapi balik lagi, ada unsur politik di sana. Terus beberapa karakter juga mulai kelihatan ya, dan mencoba untuk mengambil tempat di posisi yang lebih tinggi. Terutama untuk Aemon, ini salah satu karakter yang nyebelin. Bahkan sejak season pertama, itu menurut gue udah mulai kelihatan nih. Cuma di season ini tuh lebih lebih bold aja kalau menurut gue, yang artinya si pemerannya ya, atau si aktornya si Ewan Mitchell tuh buat gue dapet banget sih dari sisi perannya di sini gitu. Cuma untuk season kedua, yang kayak tadi gue bilang dari sisi karakternya dia tuh lebih kelihatan aja bagaimana motifnya serta gerak-geriknya untuk mengambil kesempatan yang emang terbuka gitu untuk karakternya dia. Dimana di season ini tuh mulai terlihat ya dari sisi karakter lain ke karakternya dia gitu. Dan orang juga mulai notice mengenai persona aslinya seperti apa. Walaupun ada beberapa momen di mana gue lumayan kesian dengan karakter ini. Sedangkan untuk karakter lainnya bisa dibilang lebih berkembang, terutama untuk Alicent Hightower. Gue ngerasa kalau dia tuh udah mulai lelah ya dengan semua ini, terutama tuh dari pertengahan season kedua. Kalau untuk Rhaenyra, ya kurang lebih sama, walaupun kematian anaknya menurut gue tuh kayak ya udah gitu lewat begitu aja gitu dan nggak terlalu banyak diungkit lagi ya sejalan dengan cerita. Mungkin aja karena mereka tuh terlalu fokus untuk mencari pasukan perangnya. Sedangkan untuk Damon, menurut gue plotnya dia di tempat lain tuh agak kepanjangan, walaupun menuju akhir mulai menarik ya. Selain itu dari sisi cerita ini tuh dibawain secara naik turun ya tipikal standar cerita pada umumnya. Ada momen tegangnya terus dilanjutin dengan cooling down. Ada beberapa bagian yang cukup ngebosenin juga dan repetitif. Tapi poin utama di season ini ya, itu menurut gue ya untuk mencari pasukan dan mengamankan wilayah gitu serta kekuasaannya juga, di mana kedua kubu ini tuh saling mencari support dari berbagai wilayah dan mencoba untuk mencari kekuatan dari jumlah naga yang mereka punya. Terus ada beberapa pelajaran juga, terutama dari sisi memimpin ya, belajar caranya supaya bisa didengar dan nggak diremehin, itu menurut gue juga nggak gampang. Terutama ketika banyak orang yang emang mengincar posisi tersebut gitu. So, House of the Dragon season kedua, secara keseluruhan menurut gue ini sih ya terhitung oke ya. Dari sisi karakter juga lebih kelihatan aslinya tuh seperti apa. Jadi itu aja opini gue untuk season ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.